Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di channel Galeri Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal post test yang ada pada modul 2, yaitu pendalaman rapor pendidikan untuk topik 9, rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Galeri Guru untuk mendapatkan update soal-soal terbaru yang ada di platform Merdeka Mengajar. Langsung saja kita mulai masuk ke modul 2, pendalaman rapor pendidikan. Kita ke menu kerjakan post test. Kita mulai kerjakan. Di sini ada 9 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Apa kebijakan yang harus dilakukan ketika menemukan indikator yang belum tercapai pada rapor pendidikan? A. Berusaha mengubah data. B. Fokus kepada solusi perbaikan. C. Menyalahkan diri. D. Mengajukan keluhan kepada dinas pusat. Jawabannya ini yang pasti itu adalah B. Fokus kepada solusi perbaikan. Soal selanjutnya. Nomor 2. Manakah pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai rapor pendidikan? Pernyataan yang kurang tepat. A. Rapor pendidikan mengidentifikasi akar permasalahan. Benar. B. Rapor pendidikan sebagai instrumen refleksi. Betul. C. Rapor pendidikan digunakan untuk menilai dan membandingkan kualitas sekolah. D. Rapor pendidikan mempermudah proses administrasi. Betul. Jawabannya yang kurang tepat yang berkaitan dengan rapor pendidikan adalah yang C. Digunakan untuk menilai dan membandingkan kualitas sekolah. Soal selanjutnya, nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Rapor pendidikan dapat digunakan sebagai alat perbandingan tentang capaian dari berbagai satuan pendidikan. 2. Rapor pendidikan sebagai instrumen refleksi untuk mencari akar permasalahan di satuan pendidikan. 3. Rapor pendidikan mempermudah proses administrasi. 4. Rapor pendidikan dapat digunakan untuk memberikan peringatan kepada satuan dan daerah. Pernyataan yang benar yaitu A1 dan 4, B2 dan 3, C3 dan 1, D4 dan 2. Pernyataan yang benar. Kalau ada nomor 4 berarti salah, tinggal kita B atau C. Rapor pendidikan dapat digunakan sebagai alat perbandingan tentang pencapaian dari berbagai satuan pendidikan. Rapor pendidikan sebagai instrumen refleksi untuk mencari akar permasalahan di satuan pendidikan. Itu jawabannya 2 dan 3 ini. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Berikut yang tidak menjadi aspek yang perlu dicermati dalam membaca rapor pendidikan adalah A. Spektrum warna, B. Label, C. Skor, D. Ukuran. Spektrum warna jelas, ini juga penting berkaitan dengan warna merah, kuning, dan hijau. Label juga perlu. Skor itu nilainya juga ada. Yang tidak menjadi aspek yang perlu dicermati adalah yang D. Ukuran. Soal selanjutnya. Untuk mengetahui posisi capaian mutu indikator pada satuan, dalam rapor pendidikan juga disajikan capaian mutu pada satuan pendidikan lain yang serupa yang dimiliki. A. Karakteristik lokasi dan sosial ekonomi peserta didik yang mirip dengan satuan pendidikan. B. Karakteristik jumlah peserta didik yang mirip dengan satuan pendidikan.
C. Karakteristik pemerintah daerah yang mirip. D. Karakteristik guru dan tenaga kependidikan yang mirip dengan satuan pendidikan. Kita coba pilih jawaban yang A. Karakteristik lokasi dan sosial ekonomi peserta didik yang mirip dengan satuan pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 6. Terdapat label untuk mengetahui capaian pada indikator nilai uji kompetensi guru, yaitu A. Baik, cukup, kurang. B. Benar, cukup, salah. C. Mahir, cakap, merintis, membudaya. D. Mahir, cakap, mendasar, perlu intervensi. Label untuk mengetahui capaian pada indikator nilai uji kompetensi guru, yaitu kita pilih yang A. Baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya soal nomor 7. Indikator prioritas dalam rapor pendidikan erat kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar, karena sekolah didorong untuk berpihak pada murid. B. Mengembangkan budaya refleksi. C. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan inklusif. D. Semua benar. Kita pilih yang D. Semua benar. Selanjutnya, soal nomor 8. Apakah satuan pendidikan perlu memperhatikan indikator prioritas dalam rapor pendidikan? Ya, karena indikator lain selain indikator prioritas tidak perlu dibenahi. B. Ya, karena satuan pendidikan memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga perlu mengalokasikannya pada indikator prioritas terlebih dahulu. C. Tidak, karena semua indikator sama pentingnya. D. Tidak, karena satuan pendidikan dapat membenahi semua masalah sekaligus. Ini jawaban yang sekiranya tepat, kita pilih yang B. Ya, karena satuan pendidikan memiliki sumber daya yang terbatas sehingga perlu mengalokasikannya pada indikator prioritas terlebih dahulu. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Toleransi, perasaan diterima atas perbedaan yang ada, merupakan salah satu faktor pendukung dalam keseluruhan iklim pembelajaran. Penjelasan di atas merupakan rasionalisasi dari indikator prioritas. A. Iklim kebinekaan. B. Iklim keamanan. C. Iklim ketertiban. D. Indeks karakter. Berkaitan dengan toleransi, perasaan diterima atas perbedaan yang ada. Kata kuncinya ini kita pilih yang A. Iklim kebinekaan. Selesai soal 1-9. Kita cek ulang jawaban. Ini sudah dikerjakan semua. Kemudian kita klik kumpulkan. Ya, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Demikian Bapak Ibu, pembahasan materi soal post-test modul 2 topik 9 yang berkaitan dengan rapor pendidikan. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Galeri Guru untuk mendapatkan soal update terbaru pada platform Merdeka Mengajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.